Bakal kita akan request sesuai permintaan kalian ya. Ini ada Anchor nih ya, ini tentu ada Wisman nih ya, nih sama ini ada kita Blue Triangle nih ya, ini ada juga Lurpak. Ini lagi banyak di request yang Lurpak ini ya, karena ini Malaysia pakai itu biasanya. Ini ada Ile nih ya, kita pakai semua yang salted. Kita akan cek. Nah kita mulai dari Anchor ya. Ini baunya milky, tapi milky-nya dia ya nyusu sih, bau nyusu ya. Tapi kita akan tes nanti ya. Ada tes lagi sebentar lagi. Ini ada Lurpak, ini baunya kayak masam karena dia memang butter yang jenis kayak gitu ya, lactic butter kayak gitu ya. Ini tapi dari nih. Dia nyusu ya. Kalau dimakan enak. Kalau yang Anchor ini beda ya. Ini yang lactic butter memang enak ya. Yang ini ya biasa sih. Kayak kita makan. Lalu tapi paling gurih yang ini, tentu yang Lurpak ya, dari harga memang beda. Yang kita coba yang nah ini sama-sama dikeluarin sama, tapi yang Ile ini lebih kayak melted gitu ya nih. Tawar ya, ini tawar, padahal ini kita beli yang salted. Ini ya, kalau yang untuk yang olesan ini menang ya Lurpak ya. Ini masih beku nih, lihat. Yang Ile sudah cair duluan. Rasanya kalau dirasain kayak gini masih menang ini ya. Yang Anchor ini kurang berasa. Kita langsung ini Ile. Nah ini sudah lembut sekali ya. Ini Blue Triangle ya. Ini ada aromanya ya, kan pernah dibahas ya. Wisman nomor 1. Kalau mau aromanya di bawahnya Wisman itu memang Blue Triangle ya. Kalau Butterchen masih di bawahnya Blue Triangle. Kalau mau yang rasa kayak gini, ini Wisman ya. Jadi dari warna ini kuning, ini juga masih kuning. Ile yang punyanya Ile ini lebih putih dari yang lainnya ya. Jadi ini putih. Memang kalau rasa tawar, ini kayak dirasain tawar, tapi dia lumer ya. Ini kerasa banget ini kalau ada sensasi asam lalu gurih sekali. Ini dimakan kayak gini aja enak ya. Saltednya yang Lurpak ini benar-benar terasa asin. Kalau yang ini Anchor. Ini ya, masih terasa asin. Kalau ini saltednya ini sangat tawar masih ya. Tapi kalau Wisman ini secara rasa ya, baca caption di bawah ya. Anchor ya, ini Anchor, oke. Ini Anchor. Kita akan lihat titik lelenya ya. Nah ini ya. Nah dia mulai leleh. Kita akan lihat kondisinya waktu di lilin ini api paling kecil. Kita akan lihat ini Anchor ya. Kuning, warnanya kuning. Dilihat warnanya kuning ya. Nah kalau yang namanya butter oil ini dia dipanasi dengan suhu tinggi sampai kadar airnya berkurang ya, lalu cuma menimbulkan yang namanya aroma karena airnya sudah menguap, dipanaskan berlebih gitu ya. Itu yang namanya butter oil. Jadi kalau ada yang tanya butter oil sama butter bagus mana kak? Bagus yang namanya butter murni ya, yang masih ada kandungan air karena tidak diproses lebih. Jadi prosesnya biasanya cuma churning, creaming, digituin aja ya, nggak pakai proses yang berlebih sampai dipanasin kayak gimana gitu, nggak. Lalu aromanya juga memang kalau Boss atau butter oil, kalau Boss itu kan yang nabati, butter oil itu yang dari butter ya, itu memang baunya terus terang wangi karena dia memang sudah diambil cuma aromanya aja. Kalau yang Boss ditambahi yang namanya apa itu perisa sintetik atau pewangi sintetik supaya mirip kayak butter atau mentega ya. Aromanya ini tercium ya, jadi aromanya tetap nyusu karena ini butter ya.
Dan memang Anchor terkenal dia nyusu. Kadang ada yang bilang katanya mual kan, karena baunya, tapi ya kalau dibilang enggak ya. Baunya nyusu ya. Ya memang namanya butter ya, dia akan menghasilkan rasa susu. Kalau ada yang bilang aku mual, ya itu mungkin dia pangsanya tidak di butter, mungkin lebih suka pakai margarin. Kita lagi tes yang namanya ini ya, lurpak ya. Oke, kita lihat aromanya sampai nanti teksturnya gimana. Yang Anchor tadi seperti itu. Nah, ini butter lurpak ya. Biasanya produk Malaysia suka pakai yang namanya butter lurpak ya. Nih, dia lactic butter. Tapi banyak nggak yang jadi lurpak ini punya banyak itu ya jenis ya. Jadi kalian bisa cek websitenya ya kalau mau detail. Ada juga yang lurpak bulk kayak gitu ya. Kalau kita saranin daripada pakai margarin, sobat baker bisa pakai yang namanya butter bulk. Butter bulk itu adalah butter ekonomisnya kayak gitu ya. Tapi kan tetap dia lemak yang baik, bukan lemak nabati, tetap masih hewani, cuma kondisinya untuk yang skalanya pembuatan besar ya. Jadi harganya otomatis memang lebih ekonomis. Kalau dibandingin butter yang packingan kecil kayak gini, lurpak yang bulk atau yang mungkin Anchor bulk, ya beda. Kualitasnya masih, konsentratnya itu masih tinggi yang kemasan kecil kayak gitu ya. Ini ya, ini yang lurpak. Nah, ya sudah lele total. Aromanya ini ya, aromanya wangi ya, ya wangi ya, wanginya beda sih sama Anchor ya. Sekarang kita akan tes yang punyanya ini ya. Ini semua salted. Teksturnya sih dari 5 brand yang dibahas dia lebih rapuh kayak gitu ya, lebih lembek kayak gitu ya. Kita lihat. Nah, ini dia mulai lele. Yang tadi sudah Anchor, sudah lurpak, sudah, sekarang ele. Nah, ini ya, dia sudah lele. Kita akan lihat. Kayaknya sama seperti warnanya ya, dia kayak lebih warna muda gitu. Kalau yang Anchor tadi kuning sekali tuh Anchor. Kalau lurpak masih soft. Dari wangi masih Anchor, daripada lurpak masih wangi lurpak, itu jelas ya, kan sesuai harga juga beda. Ini yang ele. Bening ya, warnanya bening. Ini aromanya tentu khas ya kalau ele. Milky ya, milky tapi sudah lele total. Aromanya keluar ini ya. Aromanya dia soft sekali ya. Nih, soft, dan dia ini ya, ini namanya, ini sudah kayak, dia sudah kayak gosong gitu ya. Nah, ini ya, ini yang sudah kita lelekan tadi. Ini penampakannya seperti ini, Anchor kuning, lurpaknya ini masih lebih warna kuning tapi nggak terang kayak gitu ya. Yang ele malah sudah jadi yang namanya sama, dia sangat amat cepat leleh kalau yang ele ya. Nih, kalian bisa lihat perbedaan warnanya. Aromanya Anchor ini ya, nyusu tapi nyusu ini ya, kelihatan ya, nyusu biasa ya. Yang ini kelihatan ya. Ini paling sedap yang aromanya lurpak daripada ele ya, bahkan daripada ele. Suka yang lurpak, tapi nggak ngerti dalam kondisi adonan ya kurang lebih kayak gitu. Nih ya. Tapi setelah sudah berapa waktu ya, aromanya ele keluar ya, aroma ele keluar. Yang lurpak jadi kayak kurang beraroma. Yang Anchor masih nyusu. Jadi kalian bisa putuskan sendiri ya, suka yang mana. Kalau saya suruh milih, ini ada aromanya sih ele. Yang ini lurpak ini kayak menghilang gitu ya. Tapi kalau yang Anchor masih ada nyusu yang ya kayak sapi gitu ya. Yang ini masih ada aroma. Jadi aromanya wangi ele khas ya. Ini ya, ini kita sekarang coba yang blue triangle atau yang biasa orang ngomong caping. Ya, kita taruhnya, kita panasin. Oke, mulai leleh. Kalau dari bentuknya ini dia masih keras ya, padahal sudah sama-sama kayak sama butter yang lainnya. Dia memang masih kaku gitu ya. Kalau yang Elevire benar-benar lumer. Nah, ini kita lihat warnanya.
Ini sudah leleh, kita akan lihat aromanya. Ya, kayak yang pernah dibilang ya di konten. Ini aromanya memang mirip Wisman, mirip ya. Mirip itu bukan berarti sama. Jadi boleh ya. Ini memang dari dulu memang kalau sama Golden Chance wanginya beda. Dia memang enak wangi tapi beda. Yang ini mirip Wisman ya. Kita akan nanti lihat juga nanti aromanya apa masih ada. Sekarang ke Wisman ya. Kita lihat. Nih. Kita lihat aromanya. Ini dia teksturnya memang kaku ya, tapi ini kita lihat. Jadi makanya kenapa kok kita tes panasi ini ya? Karena juga kan kalau aroma keluar kalau dipanasi ya kan, kalau kita baking kan dia dipanggang dulu baru aromanya keluar. Dan juga banyak yang bilang aroma Wisman nggak kayak dulu. Kok nggak keluar ya? Nggak kayak dulu karena itu kalian salah pakai ya, bukan salah pilih. Kan ada Wisman yang butter oil, ada yang Wisman murni seperti kayak gini ya kan. Ada kalau yang ditanya paling enak yang mana ya, kemasan yang kecil. Loh itu kan sama-sama Wisman beda ya, konsentratnya yang beda. Jadi harga nggak bisa bohong. Nah ini ya, ini Wisman, dia mulai berbuih. Aromanya ya ini ya, memang aromanya Wisman yang dicari. Sampai ada esen, ada pasta, ada apapun itulah yang orang ngomong Wisman itu nggak ada yang sama ya. Itu cuma trik marketing. Jadi nggak pernah ada yang namanya pasta atau esen Wisman itu nggak ada, atau pewangi Wisman nggak ada. Nah ini kita lihat ya, itu sudah meletup-letup, tapi kalian bisa lihat ya, lemaknya nggak terpisah dari dia kayak gitu ya. Ini masih, nah ini sudah meletup-letup, nggak berpisah ya. Kalau yang ele tadi dia kan sudah kayak keluarin yang namanya brown butter itu ya, yang biasa ada resep juga pakai brown butter. Nah ini nggak brown, ini yang punyanya Wisman nggak brown ini, dia nggak brown ya, nggak sama sekali nggak belum brown. Ini apinya sama kayak tadi, aromanya juga keluar ya ini ya. Nah ini tadi yang 4 brand tadi kita harus mendekat ke piringnya baru dia ada keluar aroma. Ini sudah semerbak satu ruangan Wisman. Nah ini ya. Oke cukup, jadi sudah lebih lama daripada brand-brand tadi. Karena ini piringnya sudah kita panasi dulu ya. Tapi dia tetap ya kayak gini. Tetap kayak gini ya. Kita lihat nih, tetap kayak gini ya. Tuh, nggak ada cairan yang terpisah. Jadi dia sama-sama gitu, kayak lemaknya sama gitu ya. Sementara yang lainnya tadi ini. Kita tunggu, kita biarin dulu dia dingin. Nah, oke, ini kita sudah ada hasilnya ya. Ini mulai agak dingin, tapi ini kan yang terakhir, jadi masih belum. Yang engker ini warna kuningnya bener-bener kuning ya, paling kuning. Lurpak sudah nggak ada bau. Ele masih, ini Wismannya masih hangat, belum dicoba kalau dia dingin ya. Jadi kalian bisa komen kira-kira apa yang ditanyain, apa yang mau ditanyakan. Dari kebetulan ini 5 brand ini ya, kita nggak bilang brand lain kok nggak masuk itu jelek ya, enggak. Kita lagi ngetes yang 5 brand ini, yang dalam artian konsentrat paling tinggi. Jadi kita pakai, makanya kenapa kita beli kemasan yang kecil-kecil, beda ya. Jadi yang Wisman sendiri yang kecil seperti ini beda konsentratnya sama Wisman yang 2 kilo. Jadi kenapa kok ada yang bilang harumnya kok nggak keluar lah kalau pakai yang 2 kilo, memang beda sama yang kecil kayak gitu ya. Terus caranya itu harus ada caranya, nggak semua diperlakukan sama ya. Nah ini Wisman kan kelihatan ya, dia kayak nggak mencari kemana-mana, padahal sudah dilele-lelein juga sama seperti yang lain sifatnya nih. Ini yang ele bener-bener lah sampai 1 piring keluar semua. Ini lurpak juga dia lele semua. Ini juga sudah banyak, tapi dia kayak gumpal jadi satu gitu ya. Nah kita akan lihat ya aromanya. Yang ini masih ada nggak ya. Ini kalau yang suka brown butter ya pakai ele cepet ini ya. Brown butter ini warnanya sudah tadi ada harum ya, wangi lah, wangi. Tapi yang ini lurpak ya, tadi pertama waktu dia itu nih ya, dia bau wangi, tapi setelah beberapa saat ini ya baunya hilang ya. Yang ini baunya hilang,
Coba Anchor masih ada nyusunya sedikit. Yang ini Blue Triangle ya. Ya ini aromanya kayak fruity gitu, bukan fruity kayak margarin, bukan ya, kayak mirip Wisman tapi ada bedanya. Jadi kalian bisa lihat ini. Nah, ini ya. Ini Wisman, jadi dia nggak berpencar, dia ngumpul. Atau kita coba, kita akan tambah skalanya, kita tambahin lagi ya panasnya. Skalanya banyak, apakah dia mengumpul atau cair. Jadi kita akan tambah lagi dengan piring yang sama. Ini sudah ada ini. Nanti kan kalau harusnya dia kayak yang punyanya Ile kan dia kan langsung jadi brown butter gitu ya. Kalau ini saya rasa nggak akan. Jadi ini yang cair biarin kita panasin lagi. Apakah dia akan jadi brown butter kayak teman-temannya yang lainnya? Ini lama-lama kan jadi brown butter tapi memang belum. Ini dia sudah cepet kayak set lagi ya. Yang ini mirip sama Wisman. Memang sudah pernah konten ya, pernah dibilang bahwa ini nomor 2 setelah Wisman ya, bukan Golden John. Kalau selera ya silakan. Kalau kalian bilang oh enggak Golden John yang terbaik ya silakan. Tapi saya bilang ini dari yang kita tes di sini. Ini ya, ada kemiripan dari posisinya juga. Nah ini kita akan panasi lagi yang namanya Wisman. Kita lihat pasti akan berbeda dari butter kebanyakan. Bukan di endorse ya, tapi kita ngomong bicara kualitas. Jadi ini tujuannya seperti itu ya. Jadi bukan untuk merendahkan atau yang bilang butter lain jelek, enggak ya. Ayo kita coba panasi lagi. Nah kita panasi lagi, kita ambil yang banyak ya. Dia akan jadi ini sudah panas, sudah leleh, harusnya dia jadi brown butter. Kita tambahin lagi ya. Ini belum nyala. Kita nyalain ya. Nih. Api kecil. Ya, kita akan lihat apakah dia kayak yang ini tadi sudah jadi brown butter ya. Jadi brown butter, yang lainnya masih belum. Jadi kita panasi lagi. Ini lebih banyak. Apakah dia tetap mengumpul atau dia jadi satu piring? Kan yang lainnya sudah melebar kemana-mana. Ya, kita sama ya, diperlakukan sama. Piringnya juga didatarkan, bukan dimiring-miringin. Nih, kalian bisa lihat. Khusus Wisman kita akan panasi lebih lagi daripada yang lainnya. Tadi kan cuma sesaat itu, teman-temannya. Nah, jadi dia ini harusnya cairan ini sudah ke sini-sini ya. Kalau yang tadi gitu. Makanya kalau mau ngetes kok Wisman mahal, saya juga penasaran karena ya memang kayak gitu, aku nggak ngerti ya. Jadi waktu kita bikin kompot taruh freezer padahal kompot waktu itu buah apel kalau nggak salah ya. Lah yang lainnya itu bisa beku, kaku. Yang pakai Wisman tidak. Kita kebetulan waktu itu nggak sengaja ngetes, cuma kita ada bikin sesuatu gitu ya. Lalu kebetulan banyak ini butter tersisa dari kulkas, kita cuma mau bikin aja, nggak ngetes sih niatnya. Nih ya, ini sudah nih ya, loh. Yang tadi sudah leleh, dia nggak jadi brown butter ya itu ya. Jadi kita nggak bisa ngomong kenapa sih kok fanatik Wisman bukan fanatik itu ya kualitasnya. Yang sekelas Ele kalah, kita nggak lagi bicara bahwa Ele jelek, enggak. Itu terserah ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Kita cuma mau tunjukin aja. Dan ini nggak di-endorse sama perusahaannya Wisman ya. Haji Sonen atau siapa itu, kita nggak dapat uang dari mereka lain ya. Kita tambahin lagi. Ya, ini sudah dari tadi banyak ya, sudah 3 kali lipat dari teman-temannya. Yang tadi sudah leleh sampai mencari ke semua piring. Ini kok masih menggumpal, padahal kita taruh lagi. Ya, kalau ada yang lu itu kan dimiringin, enggak, ini karena kompornya kan rata. Nah, kita taruh di sini ya, tetap gini ya. Jadi konsentratnya memang tinggi, itu masalahnya. Kadang ada orang yang nggak percaya kalau nggak dites. Kita panasin ya. Kita juga beli kok butter oilnya Wisman, tapi beda. Jadi memang kalau saya sendiri pribadi nggak suka yang pakai yang namanya bahan pengganti. Nggak suka apa itu butter oil atau Boss ya. Kita panasi lagi ya ini ya. Nah nih, ini kelihatan panas sampai keluar apa? Dia berbuih ya. Yang ini sangat cepat jadi brown butter. Nanti kita akan kupas di caption bawah ya kenapa kayak gitu. Nih ya, nih. Kita akan panasi. Nggak tahu berapa lama, apakah dia akan jadi brown butter seperti temannya, atau mungkin kita lebih baik kita tinggikan apinya, suhu api ya. Kita buka dulu, jadi supaya kalian lihat ini apinya seberapa, sama kayak teman-temannya yang tadi. Nah, ini apinya nggak kelihatan karena dia memang kecil ya, dan ini lampunya terang, lampu sudutnya terang. Kita sekarang kasih besar, kalian bisa lihat nih ya, ada warna biru, ini ya. Kita akan panasi dia. Nah ini api paling besar ya, ini bukan paling besar tapi besar bagi mentega ini ya. Nih nggak dirubah, nah itu dia mulai berbuih, nggak dirubah ya, apinya tetap kondisi nih masih besar ya, karena memang kompornya warnanya biru, nggak bisa merah, besar ya. Nah ini berbuih, apakah dia jadi yang namanya brown butter? Kita lihat. Jadi yang ngomong kenapa sih penjual kok fanatik sama Wisman,
kita juga sudah bilang bahwa khusus baking private tidak juga memakai semua resepnya Wisman, nggak ada. Karena kalau memang semua resep pakai Wisman, nanti harga jualnya jadi berapa kan kita. Nah ini sudah panas ya. Nah ini sudah suhu tinggi, lebih tinggi dari 4 brand yang tadi. Jadi ini sudah nggak masuk akal ya. Nah ini baru kelihatan kayaknya brown butternya baru keluar ketika suhu tinggi ini ya. Kita pilih dikit. Nah brown butter baru keluar dan aromanya ini sangat nggak usah pakai dekat ya. Nah ini itu brown butter ya, keluar sudah dengan suhu yang tinggi dan waktu yang lama. Beda sama teman-temannya. Nah ini ya, baunya satu ruangan. Ini bener-bener yang ya itu kenapa ada harga ada kualitas ya. Brown butternya keluar ya di suhu yang tinggi kayak gitu dengan kondisi nih harumnya satu ruangan. Nah ini ya, ini sekarang kita kembali lagi. Nah ini brown butter keluar setelah dia di suhu tinggi dan juga lama. Yang tadi juga yang pertama kan sudah ada lele, tapi dia juga nggak berubah jadi brown butter. Lalu di kondisi ini masih hangat ya. Ini yang lele tadi cuma pakai api rendah sudah brown butter terbentuk. Nggak ngerti karena apa. Nih surpak, nih Anchor. Ini aroma Wisman bener-bener satu ruangan. Ini yang Blue Triangle, ini ya, yang mirip sama Wisman, mirip ya, mirip bukan berarti sama. Nih, ini sedikit. Ini tadi yang paling banyak kita panasin. Aromanya bener-bener ya seperti itu ya, legenda. Aromanya nggak bisa ditiru sama brand butter lain. Jadi kita di sini bahas apa sih? Tujuannya supaya orang beli Wisman? Enggak ya. Kita cuma mau kasih tahu yang berkualitas itu yang mana sesuai harganya kayak gitu ya. Nih, meskipun nggak selalu harga mahal lalu berkualitas, enggak. Ada yang pemasarannya mahal karena dia pakai endorse, dia pakai biaya marketingan yang bombastis ya, tentu harga jual jadi mahal. Jadi nih ya, baunya enak. Ada yang juga kita langsung bahas. Ada juga yang bertanya, banyak yang komen sih, saya nggak ngerti itu yang tipe kayak gimana. Kok Wisman baunya bikin aku muntah? Ada yang bilang Wisman baunya kok nggak sama. Itu nggak tahu ya. Tapi satu hal, kalau kalian pakai Wismannya nggak pandai, nggak ngerti tekniknya, ya memang baunya. Meskipun kalian pakai misal butter cake ya atau marmer cake, kalian pakai Wisman 100% ya, memang nggak akan keluar karena kalian salah pakai kayak gitu ya. Kita sudah bahas di YouTube tapi yang khusus berlangganan. Nah seperti kita sedang dinginkan ya ini ya. Jadi kita ingin cek juga nanti setelah dingin kayak gimana dia. Oke, kita biarkan di kulkas ya, memang disengaja supaya tahu aromanya kayak gimana. Ini sudah, ini Wisman yang kemarin, ini ada ele, ini Lurpak, Anchor, apa ini Blue Triangle ya. Nah ini kemarin nanti kita bagi semua di video. Ini kemarin kenapa kita kok paling banyak, karena berusaha keluarin yang namanya brown butter daripada ele ini cepat sekali. Jadi nanti ada keterangan kenapa kok ini sudah dipanaskan suhu tinggi dan lama baru dia keluar brown butternya ya. Sementara ini dengan cepat sekali keluar. Dan juga ele ini di dalam suhu ruang sama temannya semua dikeluarin sama ya. Dia yang paling cepat leleh. Ada kemungkinan kandungan airnya memang lebih banyak daripada yang lainnya kayak gitu ya. Nah jadi Wisman ini aromanya ketika di kulkas 1 hari sampai dibiarin beku kayak gini ya. Ini jadi semua sudah diperlakukan sama. Cuma yang keluar aroma cuma Wisman, kedua Blue Triangle, yang Lurpak ini sama sekali nggak ada aromanya ya. Yang ele juga hilang. Ele masih ada tapi tipis ya, samar. Anchor juga lumayan hilang. Ini tapi yang paling hilang nggak ada flavor butter Lurpak sih. Oke, see you.